Jalur pipa atau pipeline adalah jaringan bawah tanah untuk mengangkut minyak mentah. Sistem jalur pipa di Korea Selatan panjangnya sekitar 1.200 km. Minyak mentah dari luar negeri lalu disuling di berbagai kilang, dan kemudian diangkut ke kota-kota besar melalui pipa setiap minggu. Di film ini menceritakan tentang orang yang mengebor jalur pipa tersebut yang kemudian disedot oleh para distributor, lalu menjualnya secara ilegal. Para pengebor ini dikenal juga sebagai tahi lalat. Dan di film ini, semua peristiwa tentang pipeline yang digambarkan adalah cerita fiksi, diciptakan hanya untuk tujuan kreatif semata. Inilah alur cerita film Pipeline versi Canon Studio. Di awal film diperlihatkan seseorang yang katanya ahli dalam hal pengeboran pipa, dan mereka menyebutnya dengan nama mata bor. Mengebor pipa dengan menggunakan mata bor berdiameter 1 inci. Dan untuk menembusnya hanya membutuhkan waktu 3 menit saja. Yang kemudian para pencuri minyak menyedotnya dan memindahkan ke truk tangki. Proses pengeboran pipa pun dimulai. Akhirnya jalur pipa tersebut berhasil ditembus. Namun mata bornya tidak bisa dilepas. Ketika akan mencabut paksa mata bornya, dan yang terjadi adalah para polisi sedang melakukan investigasi di lokasi tersebut dan menemukan barang bukti yaitu mata bor 1 inci. Seorang polisi yang bernama Cho langsung mengetahui bahwa ulah tersebut dilakukan oleh orang yang sama yaitu mata bor. Namun pemimpin investigasi tidak mau percaya dan meminta petugas Cho untuk tidak berpikir hal yang bodoh dan melakukan pekerjaannya untuk mengamankan lokasi tersebut. Yang akhirnya petugas Cho mengatakan kepada rekannya dan ingin menyelidiki secara diam-diam lalu menangkap para pelaku. Di sisi lain, seseorang yang dipanggil jenderal adalah perantara mata bor dengan para distributor minyak mentah, dihampiri oleh Straw, karena jenderal mengirim sang mata bor KW alias palsu untuk melakukan pengeboran pipa di awal film tadi. Straw menginginkan mata bor yang asli untuk melakukan pekerjaannya. Di tempatnya jenderal, ia dihampiri oleh seseorang yang bernama Kang Sedol atau dikenal dengan nama Sang Mata Bor. Nah, kalau ini baru yang asli cuy. Di tengah perdebatan jenderal dan mata bor, mereka dihampiri oleh 2 orang polisi secara diam-diam, yaitu petugas Cho dan rekannya Sanggu. Mata bor menyadari dan melihat 2 polisi tersebut dari cermin cembung. Karena sudah ketahuan, petugas Cho kemudian menghampiri mata bor dan jenderal, lalu mulai menginterogasinya. Namun petugas Cho tidak menemukan bukti bahwa mereka pelakunya. Di sisi lain, Sanggu menemukan sebuah truk tangki di lokasi tersebut. Lalu petugas Cho meminta jenderal untuk membuka penutup selang dari truk tangki itu. Namun jenderal melarangnya, karena truk tangki itu bukanlah berisi minyak mentah, melainkan hasil dari sedot WC. Petugas Cho tidak percaya dan tetap ingin membuka selang tersebut. Namun yang terjadi, scene berikutnya mata bor menemui Straw untuk melakukan pengeboran pipa. Di sini terlihat Straw sedikit kurang yakin dengan mata bor karena menggunakan setelan jas. Straw khawatir itu bisa menyebabkan listrik statis, dikarenakan pekerjaan yang mereka lakukan berhubungan dengan minyak. Dengan santai mata bor mengatakan, "Aku kelas atas, itu sesuai dengan tagihan." Mata bor lalu memulai pekerjaannya sambil menyetel timer 3 menit. Sebelum bornya menembus pipa, ia lalu menghentikannya, dan Straw pun heran kenapa berhenti. Straw memaksa mata bor untuk melanjutkan. Namun lagi-lagi dengan santainya mata bor mengatakan tebal pipa 14 mm dan aku menyisakan 1 mm. Tekanan dari minyak akan dijaga oleh 1 mm itu. Dan benar saja, ketika minyak mulai mengalir dalam pipa, pressure guide pada selang mulai bergerak. Setelah selesai melakukan pekerjaannya, mata bor mengambil bayaran atas pekerjaan tersebut. Lalu Straw memberi tawaran untuk bekerja dengan distributor lain, tentunya dengan pekerjaan yang lebih besar. Keesokan harinya, mata bor kemudian pergi ke Hotel Capital untuk menemui distributor yang dikatakan Straw tadi, yang bernama Tuan Huang. Tuan Huang bertanya kepada mata bor apakah ia pernah melakukan pengeboran dengan ketebalan pipa 2 inci. Lalu mata bor menjawab, itu mungkin dengan harga yang tepat.
Namun walaupun berhasil dibor, itu akan menurunkan tekanan dan akan terdeteksi. Karena Matabor mengetahui pada pipa tersebut memiliki perangkat LDS, Leak Detection System, atau biasa dikenal dengan perangkat deteksi kebocoran pipa. Namun Tuan Huang mengatakan sudah mengantisipasi hal tersebut. Di lokasi pengeboran terdapat dua jalur pipa minyak, yaitu jalur Honam dan jalur Gyeongbu yang berjarak 2 meter di antara keduanya. Tuan Huang ingin mencuri minyak dari dua jalur pipa tersebut yang kemudian minyak itu akan dimasuk ke tangki air bekas pabrik yang sudah tidak beroperasi lagi. Tuan Huang memberi batas waktu selama 1 bulan kepada Matabor untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan bayaran yang telah disepakati. Lalu Matabor diberi tim untuk melakukan pekerjaannya. Yang pertama adalah Pak Na, orang yang telah bekerja selama 30 tahun di layanan sipil. Jadi Pak Na sudah paham betul jalur pipa bawah tanah di lokasi tersebut. Kemudian Gapsung, ahli dalam hal membuat terowongan. Wosung, ahli dalam hal mengelas. Dan seorang resepsionis yang dipanggil dengan nama Counter, ahli dalam hal IT. Singkat cerita, terowongan yang mereka buat sudah setengah jalan. Namun mereka menemukan kendala, yaitu ada sedikit masalah pada bagian atas terowongan. Karena kayak akan endapan kapur dan menyebabkan kelembapan. Jadi itu akan berbahaya jika mereka meneruskan menggali terowongan. Kemudian Pak Na menyarankan agar membuat terowongan baru 3 meter dari lubang terowongan yang sekarang. Tapi Matabor menolaknya karena tidak ada waktu untuk membuat terowongan baru, lalu meminta semua tim untuk terus menggali. Mendengar hal itu, Wosung tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Matabor. Kemudian terjadilah perdebatan antara mereka berdua, dan baru diketahui bahwa yang menjadi Matabor KW pada awal film tadi rupanya adalah Wosung. Ini diketahui Matabor karena ada bekas luka bakar pada kaki bagian kiri Wosung. Dan Wosung pun tidak bisa berbuat apa-apa, lalu mengikuti perkataan Matabor. Di lain sisi, petugas Cho dan rekannya Sanggu terus menyelidiki di area-area yang mereka curigai tempat pengeboran pipa. Kembali lagi di dalam terowongan, kali ini mereka mendapat masalah lagi, yaitu jalur terowongan yang mereka gali sekarang bukanlah tanah, melainkan batu. Dan dengan terpaksa mereka harus menggunakan bor palu agar bisa menembus batu tersebut. Akan tetapi resikonya jika menggunakan bor palu adalah bisa menimbulkan kebisingan yang menyebar lebih jauh, terlebih lagi di malam hari. Lalu Matabor menyuruh Wosung untuk menyanyi di ruangan karaoke dengan mengatakan hentikan kebisingan dengan kebisingan. Tiba-tiba petugas Sanggu masuk ke hotel tersebut dan ingin memeriksa di area hotel. Langsung saja Counter menginformasikan kepada Matabor dan tim untuk menghentikan aktivitas menggali terowongan. Hampir saja ketahuan, Matabor dan tim berhasil mengelabui petugas Sanggu yang akhirnya pergi meninggalkan mereka. Counter akhirnya memasang alarm peringatan untuk memudahkan memberi informasi kepada tim Matabor. Ia dibantu oleh Gapsung, sedangkan Matabor, Pak Na, dan Wosung sedang memindahkan lemari yang sangat berat. Ketika mereka meletakkan lemari tersebut, seketika bagian atas dinding terowongan roboh, dan di dalam terowongan masih ada Counter dan Gapsung yang terjebak. Dengan sigap, Pak Na berusaha menggali reruntuhan tanah tersebut. Beruntungnya Counter dan Gapsung tidak tertimbun reruntuhan itu, dan mereka berdua berhasil diselamatkan. Pada saat mereka semua beristirahat, tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata Wosung mencoba kabur dengan membawa tas berisi uang milik Gapsung. Matabor memergokinya dan langsung dihajar. Sesuai kesepakatan kontrak yang mereka terima dengan Tuan Huang, bahwa jika salah satu dari mereka mencoba kabur dan melarikan diri, maka kontrak akan dibatalkan dan mereka semua harus mengganti uang yang telah diberikan 2 kali lipat. Matabor kemudian menghampiri Counter. Ternyata semua aktivitas Matabor dan tim dipantau melalui CCTV. Matabor meminta Counter untuk tidak melaporkan kejadian tadi kepada Tuan Huang. Tetapi sayangnya Tuan Huang sudah mengetahui akan hal itu. Awalnya Tuan Huang ingin mengakhiri kontrak tersebut. Akan tetapi Matabor bersikeras untuk melanjutkan. Tuan Huang setuju, tetapi dengan syarat harus selesai dalam waktu 10 hari. Takut akan kontraknya dibatal dan harus mengganti 2 kali lipat. Dengan terpaksa Matabor menyetujuinya dan pergi meninggalkan ruangan Counter. Wosung kemudian disekap dan disiksa oleh Straw. Lalu Tuan Huang datang dan membuat kesepakatan dengan Wosung. Tuan Huang ingin Wosung melaporkan semua yang terjadi di terowongan dengan imbalan uang tambahan $100.000.
Jadi istilahnya Wosung ini ingin dijadikan pengkhianat di tim Matabor. Keesokan harinya ketika mereka melanjutkan menggali, para polisi sedang menelusuri pipa minyak mentah dan menggalinya menggunakan alat berat. Counter yang menyadari akan hal itu langsung menginformasikan kepada Matabor dan tim, dan dengan panik mereka semua membereskan peralatan yang mengandung logam agar tidak terdeteksi oleh logam detektor. Matabor kemudian teringat jam tangan miliknya masih tertinggal di terowongan, lalu pergi mengambilnya. Ketika hendak keluar, sebuah pipa gas mengalami kebocoran dan Matabor pun pingsan. Matabor akhirnya diselamatkan timnya. Setelah siuman, Pak Na meminta izin ke Matabor agar bisa pergi ke rumah sakit sebentar, karena istri Pak Na akan menjalani operasi dan ia ingin membayar uang operasi tersebut. Lalu Pak Na mengatakan, "Aku telah menjadi sampah terburuk di dunia untuk istriku. Biarkan aku menjadi suami yang baik untuk sekali ini." Karena tidak tega, di malam harinya Matabor mencoba menggali saluran pipa pembuangan. Mereka mencoba pergi keluar melalui jalur tersebut. Counter yang juga tidak tegaan akhirnya membantu Matabor dan Pak Na dengan memanipulasi CCTV yang seolah-olah mereka semua sedang istirahat, agar Tuan Huang tidak mengetahui yang mereka lakukan sebenarnya. Tapi sayangnya sang pengkhianat yaitu Wosung memberitahu kepada Tuan Huang apa yang akan Matabor lakukan. Tentu saja Tuan Huang sangat marah. Singkat cerita, saluran pembuangan berhasil digali dan mereka bertiga yaitu Pak Na, Matabor, dan Wosung menyusuri jalur tersebut. Di tengah perjalanan, Pak Na berhenti melihat tembok yang warna semennya berbeda. Ia mengatakan bahwa ini adalah saluran pembuangan Angkatan Darat Amerika Serikat yang lama. Harusnya ada pipa utilitas umum yang ditinggalkan, seperti pipa air, transportasi panas, pipa gas, dan minyak, yang mana katup penutupnya ada di satu tempat. Mereka bertiga berhasil keluar dari saluran pembuangan tersebut. Tapi sayangnya Pak Na terlambat, karena istri Pak Na telah meninggal. Pak Na begitu sedih dan sangat menyesal. Pak Na dan Matabor kembali ke Hotel Capital, sedangkan Wosung pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka bakar pada kakinya. Ketika telah sampai di saluran pembuangan, Pak Na dan Matabor sudah disambut oleh Strauss, lalu dihampiri Tuan Huang sambil anak buahnya menyeret Counter. Kemudian Pak Na mencoba menjelaskan yang sebenarnya kepada Tuan Huang, namun langsung ditendang oleh Tuan Huang. Matabor dan Tuan Huang berdebat dan Pak Na pun mencoba membujuk Tuan Huang agar memberi mereka satu kesempatan lagi dan berjanji akan segera menyelesaikan tugas mereka. Akan tetapi Matabor sudah tidak ingin bekerja dengan Tuan Huang lagi dan ia pun hendak pergi dari lokasi tersebut. Ternyata Tuan Huang sudah mengantisipasi kejadian ini dengan mengancam Matabor akan keselamatan ibunya. Dengan terpaksa Matabor kembali bekerja untuk Tuan Huang. Karena Counter telah bersekongkol dengan Matabor, akhirnya ia tidak bekerja sebagai resepsionis lagi, melainkan bekerja membantu Matabor di terowongan. Di dalam terowongan mereka mulai melanjutkan menggali, tapi kali ini pekerjaan mereka diawasi oleh Strauss dan anak buahnya. Pak Na yang sudah tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang dideritanya, dan ditambah lagi ia baru saja kehilangan istri tercinta, akhirnya tumbang. Namun Strauss tidak mau tahu dan tetap memaksa Pak Na untuk melanjutkan pekerjaannya, meskipun dalam keadaan sekarat. Matabor kemudian meminta Strauss untuk mengantarkan Pak Na ke rumah sakit, namun Strauss menolaknya dan lalu terjadilah perkelahian antara mereka. Di dalam terowongan, Strauss dan anak buahnya berhasil dikalahkan. Namun yang terjadi setelah mereka keluar dari terowongan, anak buah Tuan Huang menghadang mereka dengan jumlah yang banyak. Awalnya Matabor dan tim berhasil membuat mundur anak buah Tuan Huang dengan menyalakan api pada alat pengelasan. Lalu Tuan Huang datang dengan membawa senjata laras panjang dan mengancam mereka agar tetap melanjutkan pekerjaannya. Pak Na yang sedang sekarat mencoba menghadang Tuan Huang agar Matabor dan yang lainnya bisa pergi dari hotel tersebut. Tapi naas bagi Pak Na, ia harus tertembak oleh Tuan Huang, dan Pak Na pun akhirnya tewas. Di luar hotel, petugas Cho dan Sanggu mendengar suara tembakan dari dalam hotel, dan mereka berdua bergegas masuk. Gapsung dan Matabor juga ditembak oleh Tuan Huang. Lalu Tuan Huang, Strauss, dan anak buahnya bergegas pergi meninggalkan hotel tersebut. Beruntung Matabor masih selamat dan tidak ada bekas tembakan di tubuhnya. Tembakan tersebut mengenai jam tangan di saku bajunya. Lalu Matabor, Gapsung, dan Counter pergi melewati saluran pembuangan. Kemudian mereka bertiga pergi ke tempat jenderal untuk bersembunyi. Keesokan harinya di rumah sakit terlihat Wosung sedang dicari oleh polisi. Ketika hendak lari dari kejaran polisi, tiba-tiba seseorang datang dan menyelamatkan Wosung. Ternyata orang tersebut adalah Matabor.
Matabor dan tim yang kini dibantu oleh jenderal mulai melakukan pekerjaannya di saluran pembuangan, tempat di mana Pak Na pernah mengatakan tentang jalur utilitas yang ada di sana. Akhirnya tembok tersebut berhasil mereka lobangi dan benar saja dalam tersebut terdapat banyak jalur pipa. Matabor mulai mencurigai Wosung, yang mana Wosung pergi menemui Strauss untuk menelpon Tuan Huang dan mengatakan apa yang Matabor rencanakan berikutnya. Balik lagi ke dalam saluran pembuangan, kini Matabor dan tim mulai mempersiapkan proses pengeboran pipa. Di sini peran penting counter untuk mengirim sinyal kesalahan pada sistem deteksi kebocoran atau LDS. Jadi dengan adanya kesalahan tersebut, para pekerja di kontrol sistem transportasi minyak mentah akan menunda proses pengiriman dalam waktu lebih kurang 2 menit dan proses pengeboran pipa pun dimulai. Di tengah proses pengeboran pipa, petugas Jo dan Sanggu terlihat telah berada di saluran pembuangan untuk mengecek di lokasi tersebut. Mereka berdua terpantau melalui CCTV yang telah dipasang oleh counter. Dan kemudian counter memberitahu kepada Matabor. Lalu Matabor meminta counter untuk melakukan rencana B, yaitu dengan mengalihkan perhatian kedua polisi tersebut. Jenderal Leng Gapsung berpura-pura mengebor dinding yang akhirnya mereka dikejar oleh petugas Jo dan Sanggu. Pipa jalur Honam dan Gyeongbu akhirnya berhasil dibor dan telah dipasangkan selang, lalu siap dikirim ke tangki bekas pabrik. Kemudian Matabor menelpon Tuan Huang untuk menyiapkan bayarannya. Lalu ia membuka katup penutup selang agar minyak mentah mengalir ke tangki besar. Setelah Tuan Huang yakin bahwa itu adalah minyak, tiba-tiba Matabor menutup kembali katup tersebut dan meminta bayarannya terlebih dahulu kepada Tuan Huang. Matabor pun pergi untuk bertemu Tuan Huang. Sementara itu Wosung masih berjaga di pipa tersebut. Di sisi lain terlihat petugas Jo sedang menemani Sanggu di rumah sakit, yang mana kaki Sanggu terluka akibat mengejar jenderal dan Gapsung tadi, dan petugas Jo terancam dipecat dari kepolisian akibat sikapnya yang terlalu gegabah. Tiba-tiba petugas Jo mendapat sebuah pesan gambar yang menunjukkan pencurian minyak. Balik lagi ke dalam saluran pembuangan, terlihat Wosung lagi-lagi mengkhianati Matabor dan tim. Ia kembali membuka katup selang atas perintah Tuan Huang. Tanpa ia sadari ternyata Matabor tidak benar-benar pergi dari sana. Lalu Wosung dihajar habis-habisan oleh Matabor. Kemudian Matabor menelpon Tuan Huang untuk datang sendiri ke lokasi tersebut dengan membawa uang tunai sebanyak 5 juta dolar dalam waktu 1 jam. Tuan Huang akhirnya datang memastikan jalur pipa tersebut adalah jalur Honam dan Gyeongbu. Setelah dikonfirmasi oleh Strauss yang berada di tangki besar, lalu Tuan Huang mengajak Matabor untuk menyelesaikan urusan mereka di luar. Di tengah perjalanan hendak keluar, Tuan Huang ternyata tidak ingin kehilangan uang 5 juta dolarnya yang kemudian ia ingin membunuh Matabor. Ketika hendak menembak Matabor, tiba-tiba Wosung datang membantu Matabor dan akhirnya Tuan Huang pun berhasil dilumpuhkan. Ketika Matabor hendak menembak Tuan Huang, petugas Jo datang dengan melepaskan tembakan peringatan agar Matabor melepaskan senjatanya. Lalu tanpa rasa takut dengan petugas Jo, Matabor pun pergi dan meminta petugas Jo untuk menangkap Tuan Huang. Matabor kemudian menghampiri timnya, tetapi ternyata semua tim Matabor ditangkap oleh Strauss dan anak buahnya. Lalu mereka semua dibawa kembali masuk ke saluran pembuangan. Rupanya Tuan Huang berhasil lolos dari petugas Jo dan meminta anak buahnya memasang bom di lokasi tersebut. Di sini baru diketahui ternyata Tuan Huang tidak berniat melakukan pencurian dan penjualan minyak mentah. Akan tetapi ia melakukan itu semua agar bisa meledakkan semua kilang minyak melalui jalur pipa Honam dan Gyeongbu. Dan yang ia rencanakan adalah dengan terjadinya kerusakan jalur pipa minyak dan kilang terbesar hancur, nilai cadangan minyaknya akan melonjak tinggi dan itu akan menjadi jackpot baginya dengan mengabaikan akan ada ribuan orang yang menjadi korban akibat ulahnya tersebut. Matabor dan tim berusaha melepaskan ikatan di tubuh mereka menggunakan alat las, dan akhirnya ikatan tersebut berhasil dilepaskan. Yang kemudian Matabor bergegas mengambil bom yang ada di sana dan membuangnya ke lokasi yang jauh dari jalur pipa minyak. Detonator pun ditekan oleh Tuan Huang. Tapi yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Tangki besar yang harusnya hancur diledakkan, tetapi malah air yang keluar. Ternyata Wosunglah yang menukar jalur pipa minyak dengan jalur pipa air. Wosung baru menyadari bahwa Tuan Huang adalah orang yang licik. Dan di saat terakhir, Wosung kemudian berpihak kepada Matabor. Tidak terima dengan apa yang terjadi, Tuan Huang kemudian menghampiri Matabor dan tim. Dan terjadilah pertarungan antara mereka. Tuan Huang, Strauss dan anak buahnya berhasil dikalahkan.
Seperti di film-film Bollywood, polisi datang dan menangkap mereka semua, termasuk Matabor dan tim. 3 tahun kemudian, Matabor dan tim kini tetap bekerja sama, tetapi bukan pekerjaan pengeboran pipa minyak, melainkan pekerjaan saluran pembuangan. Dan film pun tamat. Terima kasih buat yang sudah menonton hingga akhir. Dan buat kalian semua, saya doakan semoga sehat-sehat selalu di masa pandemi ini. Dan tetap dukung channel ini. Yuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.